Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Dinas Pemerintahan Nagari, yaitunya Bapak Kamsyardi yang kami hormati. Yang itu hadir juga kali ini yaitunya Bapak anggota DPRD Kabupaten Sejunjung dari Komisi 1 dan sekaligus Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Desriwan. Hari ini alhamdulillah beliau hadir. Dan selanjutnya ada Bapak kita dari tenaga ahli P3MD Kabupaten Sejunjung, Bapak Robinov. Dan keempat ada Ketua DPD KNPI Kabupaten Sejunjung, yaitunya Bung Harbi Harnif Burda. Alhamdulillah pada kali ini beliau hadir untuk berdiskusi bersama kita. Dan ada dari praktisi hukum juga sahabat kita yaitunya Febrialdi SHMH. Yang sekaligus beliau dalam kondisi pendamping desa, namun dalam praktisi hukum desa beliau sangat mumpuni. Nah, untuk itu kami sebagai moderator atau host di dalam berdiskusi ini menyampaikan ada beberapa hal dan latar belakang apa yang menjadikan kita berdiskusi pada hari ini. Mungkin dengan tema yaitunya ketahanan nagari dalam penanganan COVID-19. Setelah babak pertama PSBB, yaitunya perbatasan skala besar, yang dilakukan pemerintah Sumbar dan melanjutkan pada hari ini adalah minggu pertama tahap babak kedua ini, yang adanya PSBB. Inilah bentuk upaya keras dari pemerintah daerah dengan harapan pada puncak pandemi COVID-19 akan segera menurun. Namun sebaliknya, kata beberapa orang, kata ahli atau kata-kata para peneliti, ketika kasusnya turun tidak berarti landai atau nol, tapi bisa fluktuatif, yaitu bisa naik turun. Terkadang dia di atas naik, terkadang dia menurun. Terkadang juga kasus ini bisa pelan-pelan naik dan pelan-pelan turun. Nah, itu yang mengabarkan kita terhadap situasi dan kondisi hari ini. Kemudian, artinya dalam kondisi hari ini, sampai di manakah vaksin itu bisa efektif? Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita dan mungkin ditunggu-tunggu oleh seluruh pelosok dunia, vaksin untuk apa? Untuk menghentikannya. Nah, untuk membunuh virus ini. Namun ini entah kapan akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kebijakan PSBB atas pembatasan sosial berskala besar ini berdampak kepada menurunnya angka perekonomian masyarakat hingga ketahanan di negari terganggu. Ini adalah gambaran kasar mengingat situasinya bersifat extraordinary. Maksudnya yang perlu hari ini adalah kecepatan dan ketepatan dalam penanganan wabah COVID-19. Nah, Presiden Joko Widodo pernah menegaskan kepada kita bahwa tujuan pemerintah saat ini hanya satu kata, yaitunya keselamatan seluruh rakyat, baik keselamatan di bidang ekonomi maupun keselamatan di bidang kesehatan. Nah, apakah pemerintah baik di bawah maupun di tengah maupun di atas, baik di nagari maupun di kabupaten apapun provinsi telah mengerti atau memahami tentang ini. Nah, sementara itu laporan dari lembaga, dari sahabat-sahabat kita yang memiliki lembaga survei dari kader-kader Gerakan Pemuda Ansor menyatakan yang paling banyak terdampak COVID-19 hari ini adalah kalangan berstrata menengah. Artinya yang tidak tersentuh pemerintah dalam bantuan sosial, apalagi
yang keluarganya kena PHK, apalagi para buruh, apalagi petani-petani karet yang hanya hari ini kita dengar bahwasanya hanya 5.000 per kilo. Itu yang jenisnya karet kering. Nah, serta para pekerja ad hoc yang ada di lembaga negara sepertinya ada lembaga Bawaslu atau KPU. Dan yang serta-merta bahasanya ini adalah ya mereka yang hanya pencari untuk keluarga, selain tulang punggung para keluarga. Untuk itu, bagaimana pemahaman pemerintah tentang ketahanan ini? Apakah rakyat kita ini untuk rakyat miskin saja yang kita tolong? Apakah untuk semuanya yang kita tolong? Apakah rakyat-rakyat yang mungkin, mohon maaf, oligarki yang kita perlukan? Itu dan itu saja. Untuk itu, kami pada hari ini mengajak para pemangku kebijakan untuk berupaya keras membuka persoalan hari ini, persoalan ketahanan, bukan persoalan teknis yang bagaimana memutuskan mata rantai pandemi COVID-19 ini, tapi juga bagaimana keutuhan di nagari bisa terwujud, baik keutuhan dan ketahanan kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Inilah salah satu goal dari agenda diskusi online Ansor yang berlandaskan sila kelima, yaitunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan yang mencakup sesuai Undang-Undang 1945, yakni adil dan makmur. Untuk itu, pemantik agenda diskusi hari ini, agenda pertama kita hari ini, sejogjanya kita harus menyapa terlebih dahulu para pembicara kita pada siang kali ini. Pertama, ada Pak Kadis kita dari DPMN Kabupaten Sijunjung, yaitunya Pak Kamsyardi. Assalamualaikum Pak Kamsyardi. Waalaikumsalam, Ketua. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung, yaitunya Bapak Kamsyardi. Nah, hari ini juga hadir Ketua DPD KNPI Kabupaten Sijunjung, yaitunya Bung Harbi Hanif Burda. Selamat siang Bung Harbi. Selamat siang Mas Nio. Siap. Dan selanjutnya ada praktisi hukum desa, yaitunya sahabat kita Febrialdi SHMH. Selamat siang sahabat Febrialdi. Selamat siang Gus Lur. Siap. Alhamdulillah lengkap semuanya, namun ada terkendala, ada trouble dari Pak Desriwan. Oh ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya nih kepada tenaga ahli P3MD kita, Pak Robinov hadir nih. Pak Robinov ada di Putra SHMH. Selamat siang Pak Robinov. Siap. Okay. Beliau sebarengan dengan Pak Kamsyardi dalam satu Zoom kan. Pertama, kita minta pemantik pembicaraan ini pertama yang didahului oleh Bapak Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Nagari, yaitunya Bapak Kamsyardi. Kepada Bapak kami persilakan secara hormat. Bapak, kami berpotensi yang cukup besar terhadap penanganan COVID-19 ini dalam beberapa bentuk yang diakomodir dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, di mana ada 3 atensi yang diberikan oleh Kementerian Desa bahwa dana desa tahun 2020 harus memprioritaskan penggunaannya pada 3 hal. Yang pertama yaitu untuk pencegahan dan penanganan coronavirus disease atau COVID-19 yang kita akomodir dalam bentuk pelaksanaan ataupun pembentukan relawan COVID di setiap nagari kita. Kemudian yang kedua, pelaksanaan padat karya tunai desa atau nagari yang juga sudah dilaksanakan di nagari-nagari kita yang pada APBN nagarinya menganggarkan kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga, dan ini mungkin yang lagi tren pada hari ini adalah kegiatan bantuan langsung tunai dana desa atau BLT dana desa yang diambilkan dari dana desa yang diterima oleh
seluruh desa ataupun nagari kita di Indonesia pada umumnya dan Sijunjung pada khususnya. Di mana BLT dana desa ini diberikan dengan ketentuan tergantung dari dana desa yang diterima oleh setiap nagari kita. Dengan ketentuan apabila dana desanya sampai dengan 800 juta, dialokasikan dana desanya maksimal 25%. Kemudian untuk nagari dengan dana desa 800 juta sampai 1,2 miliar, menganggarkan maksimal dana desa sebesar 30%. Kemudian untuk nagari dengan dana desa lebih dari 1,2 miliar, maka bisa menganggarkan sebesar 35% dari dana desa yang diterima. Dengan ketentuan terakhirnya, apabila jumlah tersebut masih lebih besar, dapat menambah setelah adanya persetujuan dari kabupaten. Kemudian jumlah dana desa tersebut terlebih dahulu harus kita kurangi lagi pada setiap nagarinya sebanyak Rp10.807.000. Di mana ini dikarenakan adanya pengurangan pagu dana desa secara nasional yang hampir mencapai 1 triliun. Sehingga kita di Kabupaten Sijunjung juga rata-rata seluruh nagari kita mengalami pengurangan dana desa sebesar Rp10.807.000. Kemudian sasaran dari BLT dana desa ini adalah keluarga-keluarga ataupun kepala keluarga miskin yang non PKH, non penerima BPNT dengan 3 kriteria utama, yaitu kehilangan mata pencaharian, kemudian yang kedua belum terdata atau exclusion error, kemudian yang ketiga mempunyai anggota keluarga yang rentan penyakit menahun atau kronis. Kemudian juga di dalam pendataan di nagari bersama perangkat dan relawan COVID di nagari memperhatikan beberapa hal data sebagai berikut. Yang pertama, bahwa data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Kemudian yang kedua, bantuan yang diberikan oleh APBD Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga, bantuan-bantuan sejenis yang berupa BLT juga, yang kemarin informasinya ada bantuan dari kepolisian. Kemudian prioritas pemberian pendataan ini adalah yang berdomisili di nagari yang bersangkutan dan keluarga tersebut tidak termasuk kepada data DTKS, dan data ini kemudian nanti juga menjadi bahan pertimbangan di nagari untuk diinput sebagai bahan pemutahiran data DTKS berikutnya. Kemudian hasil dari pendataan ataupun pengumpulan data-data di nagari ini muaranya adalah nanti adalah pelaksanaan forum musyawarah khusus di nagari untuk melaksanakan validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima manfaat BLT dana desa ini. Di mana dalam musyawarah tersebut Pak Wali beserta dengan lembaga-lembaga dan BPN serta unsur-unsur yang stakeholder terkait di nagari, total seluruh dana desa yang dianggarkan untuk BLT dana desa ini berjumlah 17,9 miliar. Dengan jumlah KK setelah kita lakukan validasi dan perhitungan, kita genapkan ke ininya jumlahnya, karena kalau kita bagi jumlah dengan 600.000 dan untuk 3 bulan itu ada komanya. Total kepala keluarga penerima manfaat sebanyak 9.922 KK untuk seluruh kita di Kabupaten Sijunjung. Dan sampai kondisi hari ini, nagari yang sudah menyalurkan, yang pertama nagari Palaluar, alhamdulillah perdana kita kemarin di nagari Palaluar hari Jumat tanggal 8 untuk 180 KK. Kemudian hari ini ada 5 nagari Padang Lawe 242 KK, kemudian nagari Morobodi 109 KK, kemudian nagari Teratak Baru 136 KK, kemudian nagari Teratak Baru Utara 140 KK, dan nagari Sibakur 160 KK. Total sampai hari ini alhamdulillah sudah tersalur untuk 6 nagari di Kabupaten Sijunjung dengan jumlah KK penerima manfaat sebanyak 967 kepala keluarga yang bersumber dari dana desa tahap 1. Kemudian juga besok insya Allah ada 2 nagari yang sudah konfirmasi sampai siang hari ini, yaitu nagari Koto Baru di 4 nagari, kemudian nagari Langki di Kecamatan Tanjung Gadang. Dan tentu kita berharap dengan pendataan yang insya Allah maksimal, kalau itu kita laksanakan sesuai dengan arahan dari Kementerian Desa, tentu kita berharap juga akan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat kita di nagari tentunya.
Mungkin demikian sementara Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemantik pertama dari Bapak Kepala Dinas DPMN kita, yaitunya Bapak Kamsiardi yang menjelaskan penuh tentang bagaimana data-data atau mencari validasi data tadi untuk bantuan BLT dana desa. Nah, di situasi yang sangat penuh krisis ini, kami sangat mensupport pemerintah daerah dan juga mengapresiasi kepada nagari-nagari yang pertama kali menyalurkan dana terhadap dampak COVID-19 ini. Sebab apa? The human first and the economic later, kata pertama kali nih. Bahasanya kita seorang kemanusiaan ini loh yang kita ambil tindakannya, bukan persoalan rule-nya, persoalan ininya, persoalan itunya atau gimana nya. Ini salah satu bentuk apresiasi kami terhadap pemerintah daerah melalui DPMN dan wali-wali nagari yang selalu prioritas utama lah BLT ini supaya terrealisasi cepat. Dewan kita, anggota DPRD, Komisi 1, Bapak Desriwan yang mungkin menyangkut tentang pemerintah nagari juga dan termasuk bagaimana ketahanan nagari dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, mungkin kita minta juga gagasan ahli P3MD, yaitunya Bapak Robinov. Kepada Bapak Robinov kami persilakan dengan segala hormat. Yang sama-sama kita hormati Pak Dewan kita, Pak Desriwan ya, dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Sijunjung, kemudian Bapak Kadis DPMN Kabupaten Sijunjung, terusnya pada Gus Lur ya, Ketua GP Ansor Kabupaten Sijunjung. Ya, ralat Pak, Ketua GP Ansor Kabupaten Sijunjung Pak. Dewan Pembinanya Pak. Astagfirullah, kadang naselmi wah. Bongi Ayu ya Pak, suami Ayu Pak. Mohon maaf Gus Lur, karena ya, terkadang dek puaso ko banyak na lupo guys. Betul Pak. Kemudian kawan-kawan semuanya, baik praktisi hukum atau ada Ketua KNPI yang diundang juga dalam FitCon ini. Beberapa hal yang patut kami sampaikan sebenarnya sesuai dengan keadaan terkini di negara kita khususnya ya. Kemudian Kabupaten Sijunjung ini juga terdampak dengan pandemi COVID-19 ini. Dan sehubungan dengan keluarnya Perpu ya, Perpu tentang keadaan pandemi COVID ini, diiringi dengan beberapa kebijakan di tingkat nasional. Baik itu kebijakan dana desa yang dikeluarkannya Permen Desa nomor 6 sebagai perubahan dari Permen Desa nomor 11 2019, nomor 6 2020 itu. Jadi kegiatan-kegiatan di desa atau di nagari itu ada yang untuk penanggulangan COVID ini. Terus seiring dengan keluarnya kebijakan itu tentu tidak serta-merta nagari bisa berbuat untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Karena seluruh pendanaan di nagari itu bersumber dari APB nagari. Dan juga APB nagari itu mengacu kepada RKP nagari, Rencana Kerja Pemerintah Nagari, dan seharusnya juga harus mengacu kepada yang namanya RPJM nagari. Jadi sehubungan dengan perubahan kebijakan itu, maka kemarin ini kondisinya bahwa tidak kita saja di Kabupaten Sijunjung, tapi seluruh desa di seluruh Indonesia ini harus merubah dulu yang namanya RKP nagari jika ada kegiatan baru yang muncul untuk penanganan COVID ini. Diiringi dengan perubahan APB. Perubahan APB nagari ini mengakibatkan yang pertama, kalau dia anggarannya itu saja, itu juga kalau dia melahirkan kegiatan baru, dia harus merubah RKP dulu. Tetapi jika hanya pengalihan anggaran saja, itu hanya pengalihan mata anggaran di APB nagari. Tapi kalau COVID ini saya rasa tidak semua nagari menganggarkan yang namanya kegiatan bencana itu.
Bencana ada, tetapi ada yang menganggarkan, ada yang tidak menganggarkan. Dan itu sebelumnya sumbernya seluruhnya dari alokasi dana desa semuanya. Dana nagari, ADN maksudnya. Bukan yang bersumber dari APBD, belum yang bersumber dari APBN. Nah, dengan gerak cepat, kita melakukan penyesuaian dengan kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah itu. Kami koordinasikan seluruh, terutama menyangkut yang BLT dana desa. Kalau kegiatan COVID itu sudah ditindaklanjuti oleh Nagari dengan pembentukan yang namanya relawan lawan COVID-19 di seluruh Nagari di Kabupaten Sejunjung ini, termasuk satu desa di Desa Kampung Baru. Kemudian lahirlah kebijakan bahwa dari dana desa itu juga harus dianggarkan yang namanya bantuan langsung tunai dana desa. Ya, ya. Kami serta-merta ini berdasarkan surat edaran pertama nomor 8 tahun 2020 ini, itu ditegaskan bahwa kategori penerima BLT dana desa itu ada kategori keluarga miskin itu ada 14. 9 yang harus dipenuhi. Itu yang agak berat mencari data yang seperti itu. Kami koordinasikan dengan Dinas Sosial bersama Pak Kades DPMN. Kemudian dari Dinas Sosial pun pendataan DTKS itu, data terpadu kesejahteraan sosial itu, untuk memenuhi unsur yang 14 itu juga agak sulit. Dan Kepala Dinas Sosial mengatakan bahwa jangankan untuk 9 Pak katanya, ini separuh saja terpenuhi kriteria itu mati di mujo gitu. Nah. Karena kalau kita turuti aturan bahwa harus memenuhi kriteria 9 dari 14 itu, ini banyak masyarakat kita yang membutuhkan tidak akan terbantu nantinya. Jadi kami dapat data dari Dinas Sosial itu bahwa DTKS itu jumlahnya 23.315 KK Kabupaten Sejunjung. Terus ada penambahan 784 KK itu berdasarkan pemutakhiran ya. Kemudian ada BLT juga dari provinsi, bersumber dari APBN provinsi, itu juga meminta data KK. Yang DTKS Kabupaten Sejunjung ini sudah terbantu semuanya dengan program reguler. Maksudnya ada yang masuk PKH, ada yang masuk sembako, dan juga akan dibantu oleh dana BLT dari Kementerian Sosial. Jadi saran dari Kepala Dinas Sosial bahwa kita harus melakukan pendataan di luar ini semua. Terpaksalah Nagari mencari mendata ulang kakak-kakak yang akan menerima BLT dari dana desa maupun APBD provinsi ini. Dan setelah dilakukan pemutakhiran data, maka sesuai dengan regulasi juga ada kuota sebanyak 9.922 KK yang akan terdanai dari BLT dana desa. Dan itu prosesnya alot, Ketua, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena saya lihat Nagari melakukan musrenbang itu, bukan musrenbang, musnah khusus itu mereka juga harus menampilkan by name, by address untuk divalidasi bersama. Apakah ini layak menerima bantuan atau tidak. Dan itu sudah berjalan sekitar 2 minggu, 3 minggu belakangan ini. Kemudian berdasarkan validasi itu, mana yang selesai mengajukan ke Dinas DPMN bahwa ini data yang akan kami bantu, memintakan rekomendasi pencairan dari kecamatan, bagi yang sudah siap administrasi semuanya, baru melakukan pencairan terhadap BLT dana desa. Nah, kami wanti-wanti juga melalui Pak Kades, arahan Pak Kades DPMN bahwa yang tidak boleh menerima BLT dana desa itu adalah kategori PNS, kemudian honor, kemudian juga perangkat nagari itu tanpa pengecualian, Ketua. Kemudian juga TNI Polri ya. Terus selanjutnya adalah para kakak yang sudah menerima bantuan dari bantuan lainnya. Nah, sampai hari ini seperti diterangkan oleh Pak Kadis tadi, sudah ada 6 nagari yang merealisasikan BLT dana desa ini. Dan ini berdasarkan penegasan dari Kementerian Desa kemarin, memang dalam bulan ini BLT ini wajib cair untuk tahap satunya. Dia kan 3 bulan ini Ketua, ada 3 bulan nanti berturut-turut, dan bulan pertama ini wajib dicairkan. Dan Nagari juga wajib menganggarkan untuk BLT dana desa ini. Kalau tidak menganggarkan nanti sanksinya adalah
di pencairan dana tahap 3-nya tidak direalisasikan. Mungkin itu dulu dari kami sebagai pembuka diskusi kita hari ini, Ketua. Terima kasih banyak. Allahumma wafiq ila wa mithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bapak Robinov selaku tenaga ahli P3MD Kabupaten Sujung yang menyabarkan seluruhnya tentang bagaimana BLT itu terselenggara dan bagaimana BLT itu bisa mendapatkan di data-data jangan sampai terbantu ke data-data yang lain gitu. Jadi validasi data itu paling pertama dan paling utama sekali, bahwasanya musyawarah khusus yang ada di Nagari itu sangatlah rumit. Nah, jangan sampai ada persoalan-persoalan lain yang timbul. Nah, untuk itu mungkin dengan kerumitan-kerumitan tadi, ini ada ketua KNPI di sini. Bukan persoalannya rumit ketua KNPI-nya, tetapi persoalannya mana tahu yang rumit tadi bisa diselesaikan oleh ketua KNPI. Kenapa? Karena di musrembang atau di musyawarah tingkat Nagari itu pemuda-pemuda harus aktif hendaknya. Karena mana tahu dengan pemuda tadi bisa terbantukan data-data yang tadi. Yang pada ketua KNPI Kabupaten Sunjung untuk dimintakan materinya atau bagaimana untuk gagasan-gagasan berikutnya, bagaimana ketahanan Nagari dalam penanganan pandemi COVID-19 ini bisa terwujud di Kabupaten Sunjung dengan maksimalnya. Terima kasih. Itu saja kami persilakan secara hormat kepada Ketua DPD KNPI. Bung Harbi, kami persilakan. Baik. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Kepala Dinas BPMN, ya, Bapak Dewan tadi yang sudah sempat hadir, dan senior-senior P3MD, Pak Wali, dan juga host yang ganteng, gagah, ya. Di sini sebetulnya saya tidak banyak ingin mengkomentari persoalan pendataan dan lain sebagainya, karena memang itu ya sepenuhnya kita serahkanlah kepada pemerintahan, baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan Nagari. Tapi ada fenomena-fenomena yang perlu nampaknya kita tanggapi bersama, ya. Di sini alhamdulillah kabupaten kita masih zona hijau dan 0 kasus, tetapi sungguh pun hijau, kuning ataupun merah, kita semuanya terdampak oleh pandemi corona ini. Nah, kita lihat transaksi ekonomi tidak jalan, ya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya tidak bisa dieksekusi oleh masyarakat kita. Kalau saya lihat untuk persoalan ketahanan Nagari di masyarakat sampai ke tahap lapar, ya. Di masyarakat kita kalau makan itu alhamdulillah masih ada, tidak berbeda dari kasus-kasus dari daerah lain mungkin, ya. Dan alhamdulillah juga ada bantuan BLT dan lain sebagainya yang disalurkan oleh pemerintah. Di sini ketika penyaluran BLT ini kita lihat fenomena itu masyarakat banyak yang miskin, mengaku miskin, Bang. Ya. Fenomena ini masyarakat yang mengaku miskin yang sebetulnya saya rasa untuk persoalan bertahan hidup mereka punya, gitu. Tapi mendengar ada bantuan 600.000 sembako dan sebagainya, inilah yang sebetulnya diperebutkan oleh masyarakat, karena memang gerakan-gerakan solidaritas dan gotong royong yang kita harapkan itu belum begitu muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Saya sebetulnya dari awal ingin sekali ada sebuah gerakan penyadaran bersama oleh kita di Nagari, baik pemuda maupun juga pengurus-pengurus masjid. Nah, kita juga berharap pengurus-pengurus masjid juga ada gerakan-gerakan melalui masjidnya, baik remaja masjid dan sebagainya, karena memang di situ bank sosial, bank ini yang bisa kita buat gerakan bersama juga.
Dan alhamdulillah beberapa saya lihat dan masjid-masjid yang mau meletakkan dana pembangunan masjidnya sebagian untuk membantu masyarakat kita melalui musyawarah pengurus masjid. Ini kan sebuah gerakan-gerakan yang sebetulnya harus kita hidupkan kembali, Bang. Gotong royong dan sebagainya. Kalau ini tidak, ya tentunya pemerintah punya kelemahan-kelemahan, kita juga punya kelemahan gitu. Iya, iya. Kalau tidak ada sebuah gerakan penyadaran ini, ya konflik sosial ini yang merasa tak mampu ini banyak, Bang. Dan saya melihat kalau pemerintah nagari melakukan pendataan itu bahkan sampai tengah malam, bahkan tidak tidur pun ada beberapa nagari yang tidak tidur malam memusyawarahkan pendataan ini. Gitu. Ya. Kasihan juga kita nagari-nagari, Bang. Namun masih diisukan ini orang terdekat Pak Wali, orang terdekat Pak Jorong dan sebagainya yang dapat. Nah, ini saya rasa tanggung jawab kita bersama, peran serta dari masyarakat, swasta, pemuda untuk memberikan penyadaran ini kepada masyarakat. Bukan hanya kita berharap dari pemerintah saja gitu. Ya, ya, ya. Nah, ini yang sebetulnya ingin saya sampaikan sedikit. Kalau untuk persoalan pendataan dan sebagainya, alhamdulillah secara teknis saya lihat tidak ada kendala di pemerintahan nagari kita, dan Bang Ebit PAD sudah membuktikan yang pertama kali di Kabupaten Semenanjung pendataan dan penyaluran. Semoga nanti di negara-negara lain dapat menyusul sehingga tidak ada petikan masyarakat kita lagi untuk persoalan mana sembako. Ya, ya. Mungkin itu, Bang. Ya, untuk selanjutnya nanti kalau ada diskusi kita tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua KNPI Kabupaten Senyum, Bung Harbi, yang telah memaparkan terhadap kita bagaimana munculnya fenomena baru, yaitu masyarakat mengaku miskin. Nah, fenomena baru terhadap diri persoalan-persoalan yang ada di tengah pandemi kali ini. Nah, dalam situasi hari ini mungkin banyak kita yang tidak mengerti bagaimana sih aturan sebenarnya. Nah, saya dengar dari wali-wali nagari yang di bawah, itu kebanyakan galau tentang aturan. Terkadang kaku dalam memahami sebuah aturan dan rule yang ada di pemerintahan nagari. Termasuk dalam aturan-aturan yang ada di persoalan BLT tadi, bantuan langsung tunai yang ada di dana desa. Nah, dengan persoalan aturan-aturan tadi, di sini ada praktisi hukum desa kita, yaitu sahabat Febrialdi, mungkin bisa menjabarkan atau menjelaskan kita bersama bahwasanya aturan mana lagi yang harus kita dustakan gitu. Itu bahasanya kan. Kalau kita ambil dari bahasa-bahasa dalam Al-Qur'an kepada wali-wali nagari gitu. Kita sayangkan yang Pak Wali Nagari Palaluar mengaku kepada kita sendiri. Pernah kami diskusi ringan. Lah rasul ko lah telambe rasul ambo magian mah. Ko ambo yang pertama kali adalah kata beliau kan. Lah rasul lambe ambo deh mah. Ancak pun dari dulu saya ambo pun. Gitu kan. Ambo realisasi secepatnya. Ternyata kata kuncinya itunya fokus. Itu praktisi hukum kita untuk persoalan ada di desa atau di nagari. Yaitunya kepada sahabat Febrialdi SHMH kami persilakan dengan segala hormat. Kepada sahabat kami persilakan. Diskusi ansor online. Selanjutnya tadi ada Pak Dewan dari Komisi 1 yang membidangi pemerintahan desa, tapi beliau mungkin ada tabel. Selanjutnya Pak P3MD dan ada Ketua KNPI Bung Harbi Burda. Berbicara tentang pemerintahan desa ini sebetulnya pertama kita bersyukur dulu di Sejunjung ini kan masuk zona hijau, zona aman lah. Ini berkat kerja keras pemerintahan daerah kita dan bekerja keras. Halo.
Suara mute. Halo. Ada. Oke. Dah. Nah, ulang lihat. Halo. Halo, Nah, ladangnya suara. langsung aja Bang. Ayo. Kalau kita berbicara COVID sebetulnya itu mulai boomingnya itu semenjak maklumat Polri. Sebetulnya sebelumnya kita kan secara nasional saja. Tapi dengan perkembangan halo? Halo, yuk. Nah, dengan perkembangan penyebaran virus corona ini bukan saja wabah yang menyebar secara nasional tapi mendunia. Nah, makanya maklumat Kapolri itu dikeluarkan untuk mengantisipasi mengurangi penyebaran virus corona tersebut. Nah, sebetulnya banyak orang yang menanyakan apa sih Kapolri mengeluarkan maklumat ini tidak ada dasar hukumnya. Ada itu. Yang jelas itu untuk menjaga kesehatan kabupaten nasional. Nah, berbicara tentang ketahanan nagari, kalau kita merujuk kepada Halo. ya, kalau kita melihat daripada regulasi desa yang ada, sebetulnya agak telat, tapi itu bukan kita lihat daripada telatnya, tapi daripada ini jauh terlalu ke belakang. Maka alhamdulillah awal yang pertama mencairkan itu adalah Pak Wali Palawar, kita apresiasi sebetulnya, walaupun beliau mengatakan bahwa pencairan itu juga sudah terlambat. Memang ya, semenjak ditetapkan menjadi wabah nasional atau bencana nasional itu, sebetulnya kita harus melihat mengantisipasi berdasarkan regulasi-regulasi yang ada. Tetapi mungkin banyak yang terlupa oleh kita bahwa ketika terjadinya bencana itu ada Permendes itu mengatakan kalau yang terbaru pasal 6 Permendes nomor 16 tahun 2019 itu harus kita tetapkan keadaan luar biasa di Nagari. Tapi Permendes itu harus direalisasikan melalui musyawarah nagari untuk penetapan keadaan luar biasa. Nah, ini mungkin keterlambatan itu terjadi karena terlupa atau karena ini sekali-sekali terjadi. Makanya ingat kita dengan beberapa pasal yang ada yang telah diatur oleh Permendes atau Permendagri yang ada. Itu pertama, musyawarah nagari penetapan. Halo. Halo, ada beberapa hal yang mungkin ini sudah dijawab oleh BPM bahwa penetapan keadaan luar biasa yang diatur oleh Permendes ayat 6 maka kalau tidak ada ketetapan dari wali negari tentang keadaan luar biasa ini yang diatur oleh peraturan Menteri Dalam Negeri ini, maka sebetulnya negara itu tidak bisa menggunakan dana desa untuk keadaan atau untuk penanggulangan COVID ini. Nah, kita alhamdulillah bersyukur kita Menteri Desa melalui instruksi Presiden kita untuk menggunakan dana desa ini penanggulangan penyebaran COVID ini. Pertama itu dibentuknya relawan desa, kita lihat. Setelah itu diiringi pendanaannya untuk membeli hal sesuatu yang berkeperluan untuk itu. Setelah itu juga BLT sesuai dengan aturan yang telah disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Nah, kalau secara
secara apa kalau kita lihat, kalau secara regulasi mungkin berjalan di atas regulasi, tapi eksekusinya itu cepat dan lambatnya itu kita sekarang ini berpikir bahwa bukan persoalan lambat dan tidak lambatnya, tetapi kita berpikir bahwa negari ini harus bisa bertahan dalam keadaan yang seperti ini. Nah, bagaimana pertahanan negari itu memang perlu pemikiran kita bersama. Pemikiran pemerintahan daerah saja tidak cukup untuk memikirkan itu. Tetapi pemerintahan daerah akan kuat bisa dibantu oleh pemikiran-pemikiran yang ada, seperti DPRD, seperti program-program yang ada, seperti pemuda, dan lain sebagainya. Artinya bergandeng tangan di dalam penyelesaian persoalan ini. Nah, kalau kita lihat regulasi-regulasi yang terkendala bagi terrealisasinya bantuan-bantuan yang ada di nagari, mungkin persoalan data kalau kita lihat. Sebetulnya persoalan data itu sudah ada aturan-aturannya yang tersendiri. Seperti bantuan dari Kementerian Sosial, itu dari BDT-nya, dari data-data BDT-nya. Setelah itu ada dari Pemprov, itu memang kebijakan Pemprov yang sangat kita apresiasi. Setelah itu diiringi oleh BLT dana desa. Nah, sebetulnya kalau berbicara ketahanan nagari, secara bantuan dari pemerintah itu sangat luar biasa. Ini kabar-kabarnya pemerintahan daerah juga ada mengambil untuk hal ini. Tapi kita tidak tahu, ini tentu pemerintahan daerah yang lebih tahu tentang ini. Nah, kenapa kalau kita perhatikan itu kesinkronan data saja. Tapi bukan teman-teman kita di nagari tidak bekerja atau pemerintahan kabupaten tidak bekerja, tapi persoalan sinkronisasi saja. Contoh ketika kita merealisasikan BLT di dana desa itu mau tidak mau harus jelas apa itu data-data yang ada di PH, data-data yang ada di Kementerian Sosial dan bantuan BLT yang lainnya. Baru bisa kita merealisasikan di BLT dana desa. Kalau tidak bisa pencaca itu berjalan karena ya itu alat ukurnya. Seperti yang dikatakan oleh TA3MD kita tadi, itu dulu 9 yang harus dipenuhi, tetapi sekarang sudah 3, kan sudah sangat ringan sekali. Berbicara tentang ketahanan nagari, mungkin persoalan bantuan ini sangat seksi kita bicarakan hari ini. Makanya, tetapi jangan kita terfokus kepada pertahanan secara material saja. Harusnya kita berbicara secara global. Apa yang dibicarakan oleh Ketua KNPI tadi melibatkan seluruh elemen yang ada di tengah masyarakat itu sangat perlu sekali. Kekuatan melawan COVID itu adalah kekuatan bersama, tidak bisa kekuatan egosentrik yang dikemukakan. Nah, itu yang terpenting sebetulnya. Bantuan sudah diberikan, tetapi kalau banyak yang mendadak miskin atau banyak yang mengaku miskin dalam keadaan yang seperti ini sangat susah sekali nagari untuk merealisasikan atau memberikan bentuk pertahanan nagarinya ke depan. Karena ketahanan sesungguhnya negeri itu adalah ketahanan sosial, ketahanan ekonomi itu yang sesungguhnya. Jika rusak ketahanan sosial ini, ya ekonomi tidak akan pernah berjalan. Nah, itu. Mungkin untuk yang pembuka itu saja, nanti kita diskusi saja ke depannya. Mungkin itu baik dulu, kembalikan ke... Siap, sahabat. Terima kasih kepada sahabat Febrialdi yang telah menjabarkan bagaimana kondisi aturan-aturannya secara universal, secara umum untuk bisa kita rangkai lagi dan bisa kita pahami lagi nanti babak diskusi nanti. Dan sesungguhnya bahwasanya kekuatan bersama ini yang kita butuhkan untuk penanganan COVID. Dan ketahanan itu bukan hanya segi dari material saja, tetapi sebagai sosial nah inilah semua lini harus bergerak betul adanya. Dan bukan hanya persoalan material, makanya terjadilah fenomena baru, yaitunya fenomena ngaku-ngaku miskin atau ngaku-ngaku yang lainnya. Sejujurnya, kalau kita lihat dalam kondisi hari ini juga, bahwasanya orang mengaku miskin, betul adanya banyak mengaku miskin dan fenomena ini terjadi, kita dengar di masyarakat kita. Namun
itu berarti mereka itu adalah tidak paham tentang spiritual mereka. Itu saja. Makanya ketahanan spiritual pun lebih kita utamakan. Apalagi ini pada bulan puasa. Nah, sejujurnya kita ini sedang berevolusi. Ya, hal ini aja bisa diskusi kita rasakan pada saat ini. Kita sedang berevolusi. Perubahan-perubahan terjadi dalam sosial kita. Baik dalam perubahan dalam berkomunikasi, baik dalam perubahan kita berspiritualisasi, itu pun terhadap mentalitas kita. Itu saja. Untuk itu kita kembalikan kepada pembicara, tenaga ahli pendamping desa kita, yaitu Bapak Robinov. Nah, ini penanya pertama nih Pak Robi. Assalamualaikum Pak Robi. Langsung pribadi moderator yang menanyakan. Nah, untuk lebih cair ya Pak Robi. Yap. Tadi penjabaran Pak Robi tentang validasi data by name by address. Betul adanya. Supaya tidak ada kesenjangan data, baik itu pertemuan data dari data dinas sosial dan dinas-dinas yang lain, yang mungkin lembaga-lembaga yang lain yang membantu terhadap nagari. Nah, ini persoalannya. Nah, kalau kita lihat nih Pak Robi, orang-orang kebanyakan mengatur kepada posisi yang tadi yang 14/9 tadi ya. Sekarang jadi 3 ya Pak Robi. Nah, dan itu kebanyakan keluarga miskin, ya kan? Dan kategori-kategori mohon maaf miskin semuanya. Nah, artinya apakah itu menjadi efisiensi terhadap pembantuan-bantuan yang lain, apalagi terhadap bantuan langsung tunai dana desa, karena semua orang berdampak terhadap COVID-19. Kalau bantuan, segi bantuan. Nah, kita lihat PKH ada bantuannya, TKS juga ada bantuannya, tenaga sosial, tenaga kerja dengan prakerjanya ada juga bantuannya. Nah, dengan kondisi ini seluruh dinas instansi mengarah kepada orang yang ditujunya itunya orang miskin dengan kategori-kategori yang 19 tadi itu. Nah, mohon maaf, yang bentuk luar dalamnya itu mewah, mampu atau sejenisnya, namun secara pribadi, mohon maaf tadi saya dalam membacakan latar belakang tadi saya banyak menjabarkan tentang siapa sih yang harus kita bantu itu, apakah orang miskin gitu kan. Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat semuanya. Sebab seluruh terima kasih Gus Lur. Sebenarnya yang kita jadikan acuan itu adalah Permen Desa ya, Permen Desa Perubahan itu yang Permen Desa 06 2020 itu. ya. Di sana disebutkan bahwa sasaran penerima bantuan langsung tunai ini ada 3. Pertama adalah keluarga yang kehilangan mata pencaharian. Keluarga miskin non PKH maksudnya, non PKH, non BN bantuan tunai, non pangan itu. Kemudian juga ada prakerja sekarang ini ya. Ya. Dan yang kehilangan mata pencaharian, kemudian yang belum terdata atau exclusion error itu dan error ya. Dan yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit sebenarnya. Dan sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa DTKS itu sudah terbantu semuanya. Untuk Kabupaten Sijunjung tidak ada lagi data DTKS yang belum terbantu. Artinya melalui program reguler, PKH, sembako dan bantuan pangan non tunai itu sudah terbantu. Kemensos ini memang sekarang ini data DTKS itu dijadikan rujukan untuk bantuan langsung tunai yang sumber datanya dari Kementerian Sosial. Tetapi memang belum turun sampai saat ini. Ini yang jadi masalah, ya. Kemudian kalau dari segi pendataan, memang kita dilematis ya di lapangan ya. Oh, mohon maaf Pak Robi, TKS ini apa nih Pak Robi? DTKS. DTKS data terpadu kesejahteraan. Siap. Bisa. Nah, dengar. Clear. DTKS itu kan data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau dulu namanya BDT, basis data terpadu. Sekarang sudah berubah namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, pendataan yang sumber BLT-nya dari provinsi maupun dana desa, maupun kabupaten nantinya, ini di luar ini semua. Berarti Nagari memang melakukan pendataan baru terhadap kriteria kemiskinan itu tadi.
Nah, sudah terbantu semuanya. Dan dilemanya, ada nagari yang berdasarkan regulasi, kan yang dana desanya sampai dengan 800 itu 25% ya. Ya. Yang 800 sampai 1,2 itu 30% dari alokasi. Ya. Kemudian di atas 1,2 miliar, 35%. Ada nagari yang mempunyai kuota berdasarkan regulasi itu tidak sulit mencari data itu, bahkan masih banyak yang akan dibantu. Dan ada juga nagari yang tidak sesuai regulasi. Bukan. Oh, bukan. Sudah dimasuk kuotanya, umpamanya ada 160 KK yang akan dibantu melalui dana desa. Ya. Ternyata sudah didata semuanya, tidak ada lagi yang mau didata, yang dimasukkan KK ini. Seluruh orang sudah didata. Nah, itu yang sulit. Nah, kebijakannya adalah kalau melalui dana desa, itu penganggarannya berdasarkan regulasi. Tetapi realisasinya nanti berdasarkan kriteria yang terpenuhi dari data, dan penetapan data yang akan dibantu itu merupakan keputusan dari hasil musyawarah khusus itu tadi, ditetapkan dengan berwarna. Itu yang akan kita bantu. Jadi tidak main habis. Artinya sekian dialokasikan, harus dihabiskan segitu. Tidak begitu. Sesuai dengan kondisi pendataan di lapangan. Itu yang harus kita wanti-wanti ke nagari. Jadi pemahaman ini mungkin yang harus kita inikan. Bagi nagari yang kakak miskinnya banyak, tentu dia akan masih ada yang cadangan. Ya. Tetapi bagi nagari yang sudah habis kuota kakak miskinnya, mau dimasukkan PNS, salah menurut aturannya. Iya, seperti itu kita temukan. Jadi tidak harus dihabiskan kalau yang itu. Nah, bagi yang kuotanya kurang, ya, kakak miskinnya banyak, tapi kuotanya kurang. Itu sesuai dengan aturan Permendes, kan masih bisa mengajukan ke kabupaten. Cuman untuk penambahan kuota, ya, regulasi. Cuman itu prosesnya kan panjang ya. Sementara surat edaran penegasan dari Kemendes kemarin itu, dana desa untuk yang BLT, dana desa itu sudah harus dicairkan minimal minggu pertama bulan ini, walaupun realisasi kita ada minggu kedua bulan ini. Dan kalau kita sikapi di lapangan sekarang ini, insya Allah bulan ini sudah bisa kita realisasikan semuanya. Tentunya lebih baik kita validasi datanya benar daripada kita cairkan tapi datanya tidak benar nantinya. Itu yang kita wanti-wanti. Nah, untuk efisiensinya memang kita berpacu, Gus. Artinya yang sumber pendanaannya dari APBD provinsi juga melakukan pendataan. Kriteria ini kalau yang PKH tadi memang banyak respon dari positif maupun negatifnya dari masyarakat ya. Kalau yang negatifnya rumahnya lebat tingke Pak, tapi masih menerima itu juga. Nah, situasi dan kondisinya begini Gus, ketika dia masuk data, realisasinya harus ke yang bersangkutan, tidak bisa dirubah. Gitu. Karena itu berdasarkan keputusan ya. ADTKS tadi menentukan bahwa penerima yang untuk PKH itu memang itu orangnya, walaupun kondisinya sekarang ini sudah mumpuni masyarakat itu. Tetapi sebenarnya nagari kalau data DTKS itu boleh diupdate 4 kali dalam setahun. April, Juni, Oktober. Sekali 3 bulan itu harus diupdate dia. 4 kali dalam setahun. Persoalannya di nagari ini jarang melakukan pengupdatean data kemiskinan ini karena mungkin kebutuhan untuk itu agak jarang-jarang sebelum ini. Dan sekarang sudah terasa sekali. Kebutuhan pendataan kemiskinan itu sangat berdampak kepada masyarakat nagari semuanya. Dan untuk BLT dana desa ini kami wanti-wanti dengan dinas ya DPMN yang menaungi ini bahwa pendataan kita harus valid dulu supaya nanti jangan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan seperti yang di Palaluar kemarin dan di negara-negara yang sudah mencairkan, kita akan memberikan stiker di rumah-rumah orang yang penerima BLT ini. Supaya ada tanda nanti dia menerima bantuan langsung tunai yang dari sumber pendanaannya dari mana. Nah, itu yang
kita wanti-wanti ke Nagari. Mungkin itu dulu, Gus, kami kembalikan. Sebentar Pak, ada satu hal yang unik tadi Pak, yang mungkin yang ingin titik terang lah bahasanya ke Pak Robi, bahwasanya kebanyakan data yang saya lihat tadi yang mungkin bisa sama Pak Kadis juga, kena berdua di sana, mungkin sharing sama Pak Kadis. Tadi berapa nagari yang hari ini Pak? 5 nagari ya Pak? Yang terbantu. 6 nagari. 6 nagari. Dan Dengan itu Palaluar kemarin sudah 6 nagari. 6 nagari. Dari minggu pertama ini 6 nagari telah terrealisasikan dan BLT-nya. Kita lihat data dari 6 nagari tadi hampir kepada nagari yang berada di Koto 7 dan Sumber Kudus. Dan termasuk 4 nagari 1 dan Lubuk Torok 1. Nah, jadi ada kesenjangan nih informasi tentang peraturan ataupun tentang informasi bagaimana tindak tanduk realisasi cepat penanganan COVID-19 terhadap BLT ini. Saya mau izin ke Pak Kades ya, untuk menjelaskan ini. Bahwa untuk pendataan itu memang harus valid dulu ya. Artinya apa? Ya. Jangan asal cairkan saja sementara datanya tidak benar. Nah itu. Jadi saya koreksi, nagari yang 6 tadi Pak valid kan Pak? Yang insya Allah valid itu. Iya itu. Jadi begini Gus. Ya. 6 nagari itu bukan hanya dari Koto 7 itu tadi ada Palaluar ya. Ya, Padang Lawe. Ada Padang Lawe ya. Kemudian tadi 4 nagari ada Morobodi ya. Ya. Kemudian Tanjung Gadang juga sudah ada tadi 3 nagari. Ya, 3 nagari. Terata Baru Utara dan Sibakur. Besok Langki di Tanjung Gadang. Nah, persoalan kita di nagari-nagari ini ya masalah pendataan dan kesiapan nagari. Rata-rata ini masalahnya pertama persoalan pendataan. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah sudah terrealisasinya dana desa 40% pertama dipakai untuk kegiatan fisik sebelum ada perubahan ini. Nah, kalau yang itu terpaksa harus menunggu pencairan untuk tahap 2. SPJ-nya dinaikkan dulu, nanti realisasi pencairan tahap 2, baru nanti dikondisikan untuk BLT dana desa yang dari dana yang sudah terpakai itu. Nah, itu kondisinya. Jadi terkesan lambat nagari, tidak. Nagari ini kasihan kita. Kadang-kadang saya melihat ke nagari musyawarah khusus atau insidentilnya itu sampai tengah malam. Ya Pak, betul Pak, betul. Kemarin ada yang posting di medsos ya, Sumber Kudus melakukan sampai tengah malam. Dan banyak nagari-nagari yang melakukan validasi data ini memang pulangnya mau sahur aja, jam 4, jam setengah 5, baru bubar dari kantor wali nagari itu untuk melakukan pendataan ini. Jadi tidak ada nagari yang tidak sungguh-sungguh melakukan pendataan ini. Ini mohon kepada kita bersama juga memberikan pencerahan kepada masyarakat kita bahwa yang nagari lakukan itu adalah sudah benar ya. Walaupun riak-riaknya ada, itu pasti ada. Segala sesuatunya itu pasti ada masalahnya, pasti ada riak-riaknya. Tetapi apa yang dilakukan nagari sekarang ini untuk validasi data itu sudah benar sesuai aturannya. Terlepas dari umpamanya ada permainan dari oknum-oknum, nanti kita kesampingkan dulu. Itu biar nanti oknumnya yang bertanggung jawab terhadap perlakuannya tersebut ya. Jadi sepanjang monitoring kami, pendataan itu sudah merujuk pada aturan yang ada yang dilakukan oleh nagari. Mungkin itu saja dulu. Saya kembalikan. Ada tambahan Pak Kadis? Mungkin ada tambahan dari Pak Kadis tentang persoalan. Baik, terima kasih Pak Robi. Gus pun kita menyadari bahwa data merupakan sesuatu yang tidak segampang kita mengucapkannya. Karena memang data menjadi basis bagi kita di dalam setiap pengambilan kebijakan. Sementara kita juga tidak bisa menutup mata bahwa memang data kita belum sevalid sementara sewaktu-waktu kita butuh data ini sudah tersedia. Dan memang kita akui itu sebuah kekurangan kita secara berbangsa bernegara dan juga mungkin di nagari. Dan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di nagari sampai hari ini, kami sangat mengapresiasi seperti tadi disampaikan oleh Pak Robi, dan kami juga ingin memberikan semangat bahwa ini adalah ladang amal kita di bulan Ramadan ini bagi kawan-kawan di pemerintah nagari dan juga kita seluruhnya, di saat mungkin yang lain
bekerja dari rumah ataupun mungkin diberikan kesempatan untuk tidak bekerja ke lapangan dan berinteraksi dengan banyak orang, kami mengapresiasi pemerintah Nagari dan juga kita sendiri bahwa kita tetap melaksanakan pekerjaan seperti hari-hari normal, hari-hari biasanya. Dan tentu harapan kita juga kalau tadi sampaikan Pak Robi, validitas data mungkin kalau 100% tentu akan sulit kita mencapainya. Tapi minimal 85-95% data yang sudah dimusyawarahkan di Nagari dengan seluruh stakeholder yang ada, insya Allah itu bisa dipertanggungjawabkan oleh Pak Wali dan juga tentu stakeholder yang ada di Nagari, karena sudah ada berita acara yang menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab dengan data yang disampaikan tersebut. Mungkin demikian tambahan, terima kasih. Siap, Mas Umar. Perangkat Nagari tidak diberikan insentif khusus untuk mendata ini. Itu mungkin juga perlu menjadi apresiasi kita bersama. Jangan sampai ada juga misinformasi Pak Wali perangkat itu semangatnya mendata nyu dari mall di balik kondak. Nah, itu emang ada bahasa-bahasa itu dari tengah masyarakat kita, Pak. Ada. Jangankan menerima itu juga, untuk masuk di situ juga tidak boleh. Relawan saja membantu Pak Wali mendata tidak boleh diberikan insentif. Yang boleh pun diberikan paling hanya mendata untuk BBM-nya ataupun makan minumnya. Kalau di bulan puasa tentu mungkin lah sampai Sanjo mendata, aduh buku puasa hanya sebatas menakut-nakuti perangkat Nagari kita, tentu dengan tidak mengesampingkan kewaspadaan dan kehati-hatian di dalam mendata masyarakat kita di bawah. Mungkin demikian Ketua. Terima kasih banyak Pak Kades yang tadi ya jawaban yang sangat bernas sekali. Mengatakan pemerintah lalai ya persoalan ini, cuma ada yang sedikit terabaikan, termasuk persoalan pendataan. Ini menjadi persoalan sebetulnya di masyarakat kita ataupun di pemerintah kita. Semua institusi ingin membantu, semua institusi ingin berpartisipasi meringankan beban masyarakat. Nah, cuma ada beberapa kriteria, ada ketetapan-ketetapan yang mereka lakukan sehingga proses penyerahan bantuan itu lebih efektif berjalan di lapangan. Itu dari pemerintah ataupun dari kelompok-kelompok masyarakat ataupun dari tempat-tempat lain. Dari proses yang kita sudah lakukan, yang saya lihat ya dari pemerintah daerah maupun sampai ke pusat, itu banyak bantuan yang sebetulnya sampai ke masyarakat, baik dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Desa, ada juga dari Tenaga Kerja, ada juga dari provinsi, dari kabupaten, dan dari LSM, termasuk juga dari partai politik dan lain-lain. Semua berjibaku untuk bantu masyarakat dengan perhitungan-perhitungan dan ketentuan-ketentuan yang mereka sudah buat sendiri. Ada satu hal yang agak sedikit menjal bagi saya bukan membanggakan di sini tentang dana desa, tidak. Tapi tidak, dana desa untuk proses hari ini bisa menjadi joker merah untuk penyelesaian persoalan tentang bantuan di masyarakat menghadapi pandemi ini. Kenapa seperti itu? Karena untuk bantuan Kementerian Sosial itu pembatasannya cukup jelas. Ada aturan-aturan yang cukup lebih jelas dan tegas, tidak boleh seperti dan tidak boleh seperti ini. Begitu juga dengan PKH dan lain-lain. Nah, sementara dana desa pada awalnya membuat satu rancangan yang sama seperti yang dilakukan oleh kementerian dan instansi lain, akan tetapi pada beberapa minggu belakangan, Kementerian Desa membuat satu kerangka baru, ingin menjadikan bagaimana persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan di tingkat desa Nagari itu bisa selesai dengan dana desa. Misalnya saja bagi penerima bantuan di desa angkanya yang 800 juta, itu bisa memaksimalkan BLT itu dengan 25%. Yang dana desanya 8 sampai 1,2 M itu bisa memaksimalkan bantunya 30%. Dan 1,2 M ke atas itu dengan maksimal 35%. Melihat dari yang terjadi di lapangan, kita masih ada masyarakat kita yang tidak menerima bantuan, tapi kita sudah maksimalkan di angka itu. Nah, Kementerian Desa membuka ruang lagi, boleh sebetulnya, termasuk perantau pun boleh kita bantu untuk ini, sepanjang ada rekomendasi atau ada ketegasan setelah diverifikasi oleh pemerintah daerah. Kuncinya itu saja. Mau 100% pun dana desa kita anggarkan alokasikan untuk pandemi, silakan saja, nggak ada masalah. Yang penting mekanismenya adalah
musyawarah khusus di nagari atau desa. Yang kedua adalah legitimasi melalui pemerintah daerah terhadap penambahan dana yang sudah diatur presentasinya oleh Kementerian Desa. Di sisi lain, yang membuat buncah itu untuk Sumatera Barat sebetulnya bukan kita terlambat untuk menyediakan bantuan. Kalau dibanding dengan Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa itu memang secara teknis kita terlambat. Tapi sisi lain, ada yang membuat kita agak berhati-hati di nagari sebetulnya. Karena masyarakat mendapatkan bantuan dari sumber yang berbeda. Jadi pemerintah nagari berhati-hati untuk menyerahkan bantuan itu karena mereka tidak mau ketika satu sisi sudah menerima, yang sisi lain belum. Nah ini akan menjadi persoalan nanti nagari. Nah kita lihat seperti yang terjadi di pesisir selatan. Itu kan Troli Nagarinya sampai hancur itu diserang oleh masyarakat. Karena persoalan ketidaktransparan lah atau ketidakselesaian data atau semacam. Nah itu yang saya lihat. Nah mungkin kita percayakan ini ke pemerintah daerah sepenuhnya. Bagaimana pemerintah daerah dari semua sumber bantuan yang ada itu bisa memaksimalkan, bagaimana mengefektifkan juga sehingga tidak muncul persoalan atau ria-ria di masyarakat yang sampai menimbulkan bahkan sampai menimbulkan keresahan dan kerusuhan mungkin di tingkat masyarakat. Dan yang menjadi catatan penting untuk ini adalah yang saya perhatikan pendataan tentang DTKS kita itu tentang data kemiskinan itu memang kurang update. Saya lihat di beberapa nagari di barat ada, jadi kita nggak bisa juga mencermati kondisi ini. Ada di beberapa grup WA saya lihat, masa ya rumahnya bagus mendapat bantuan, dia punya mobil mendapat bantuan. Kita harus ingat, bantuan miskin itu berbeda dengan bantuan bencana. Itu yang kita harus catat. Nah kalau bantuan bencana, kalau bantuan miskin, itu memang ada aturan-aturan kriteria tertentu. Yang menurut saya agak kurang sependapat dengan yang kita sudah lakukan ini adalah menyamakan mekanisme bantuan bencana dengan kriteria yang ada di bantuan kemiskinan. Itu saya pikir tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena ada orang yang memang punya mobil bagus, punya rumah bagus, tapi tidak punya penghasilan apa-apa karena mungkin 1-2 bulan yang lalu sudah di PHK misalnya. Atau usahanya tidak jalan lagi atau tidak produktif lagi misalnya. Saya pikir ini layak untuk dibantu. Ya. Tapi kalau persoalan kemiskinan, kita tidak bisa melihat apakah orang miskin saja yang terdampak dengan COVID-19. Saya pikir tidak, semua terdampak. Nah, paling-paling yang mungkin yang agak sedikit bisa untuk tidak terlalu jam. Maksud saya begini, yang agak sedikit ringan kita untuk membuat kriteria adalah kepada pegawai BUMN, PNS, TNI, Polri, termasuk juga pendamping desa misalnya, mungkin mereka tidak berhak mendapat bantuan karena mereka menerima gaji tiap bulan. Tapi yang tidak berpenghasilan gimana? Pedagang-pedagang gimana? Memang sebelumnya mereka tidak miskin, tapi hari ini mungkin mereka secara status tidak miskin, tapi secara pendapatan mereka tidak mendapatkan apa-apa lagi. Nah, itu satu pandangan saya tentang krisis data kita tentang apa yang harus kita sikapi dengan apa yang harus kita perbuat dengan realitas yang terjadi di masyarakat kita. Yang kedua adalah tentang ketahanan. Sebetulnya kita memiliki sebuah konsep jitu sebetulnya untuk persoalan apa saja di nagari dan desa, apakah itu persoalan politik, persoalan bencana, persoalan wabah atau apa saja, persoalan paceklik. Yang dulu sudah diatur jauh-jauh hari oleh nenek moyang kita. Cuma karena kita abai untuk persoalan ini, akhirnya konsep ini tidak terpakaikan. Saya ambil contoh sederhana, kenapa masyarakat Minangkabau itu hidupnya berkelompok-kelompok, berkaum-kaum dan bersuku-suku. Itu adalah salah satu ciri penguatan sosial sebetulnya. Ya, yang dimaksud di sini, kenapa rumah gadang mereka juga memiliki 3 fungsi. Secara ekonomi ada 3 fungsi. Lumbuang mereka itu boleh difungsikan dalam 3 bentuk misalnya. Yang pertama, sepertiganya adalah untuk kepentingan perempuan dan anak-anak di rumah gadang, sepertiganya adalah untuk kepentingan pimpinan, sepertiganya adalah untuk kepentingan sosial. Nah ini yang hari ini kita tidak telan lagi. Mungkin di sebagian nagari memang masih kita temukan, tapi rata dari 800 lebih di Sumatera Barat atau 928 desa di Sumatera Barat itu tidak lagi memakai konsep-konsep itu. Di samping itu adalah pola hidup bermasyarakat kita itu sudah mulai individualistis. Kita tidak lagi menemukan berkaum-kaum dan bersuku-suku di tengah masyarakat.
kalau dulu apapun kondisinya di Minangkabau, kita tidak pernah menemukan pungguang dak basau, parui dan dak barisi di Sumatera Barat, Minangkabau. Dulu seperti itu. Kenapa? Ketika satu keluarga tidak bisa atau tidak mampu menghidupi anggotanya secara ekonomi atau untuk kebutuhan harian, itu ditanggung jawabi oleh kaum mereka. Ketika kaumnya tidak bisa menyanggupi untuk itu, ditanggung jawabi oleh suku mereka. Ketika sukunya tidak bisa menanggung jawab itu, ditanggung jawabi oleh kampung mereka, bahkan oleh nagari mereka. Nah, konsep seperti ini yang sudah, saya pikir kalau orang mengatakan tidak konsep Minangkabau tidak lakang di lapor hujan, hari ini memang sudah tergerus, jauh tergerus malah. Itu makanya dari beberapa tulisan yang pernah saya kirim ke beberapa media 15 hari yang lalu, sebetulnya orang Minangkabau, Sumatera Barat itu bisa menguatkan diri dengan pola-pola ketahanan sosial dengan berbasis kesukuan itu. Nah, bagaimana kita menghidupkan itu lagi? Kalau seandainya ada perantau kita yang pulang, nah ini karena kita terlalu cengeng dengan persoalan bantuan, kita terlalu cengeng dengan persoalan tangan selalu di bawah, kita selalu cengeng dengan pola-pola hidup efek dari Orde Baru misalnya. Ini bukan kita anti Orde Baru nih Ketua, karena saya eksponen 98 ya. Bukan anti Orde Baru maksudnya, karena kita sudah terbiasa dengan bantuan-bantuan. Ya, akhirnya kita ketika satu kondisi sulit terjadi, yang teringat itu bukan bagaimana memaksimalkan apa yang ada, tapi kita justru bertanya tentang kapan bantuan datang. Gitu. Nah, yang kita lihat, kalau seandainya di nagari, suku-suku mereka masih hidup, kerukunan-kerukunan adat mereka masih hidup, kesatuan masyarakat adat mereka masih kuat, saya pikir ini tidak ada persoalan dengan pandemi secara ekonomi. Kenapa? Secara personal mungkin ada yang tidak bisa kita bandingkan kemampuan ekonominya dengan individu yang lain. Tapi paling tidak secara komunal itu bisa dipersamakan apa yang menjadi hak individu dari kewajiban sosial mereka di dalam kaum. Nah, ini yang tidak ada lagi. Kenapa tidak ada lagi? Kelalaiannya ada di pendahulu-pendahulu. Saya tetap mengatakan ini kesalahan dari nenek moyang atau pendahulu kita. Paling tidak 20 atau 100 tahun yang lalu. Nah, kenapa kesalahannya di situ? Hampir rata kaum dan suku hari ini itu tidak memiliki tanah ulayat suku dan kaum lagi. Apakah status tanah itu sudah dijual, digadai, atau dibagi, atau memang sudah menjadi peruntukan-peruntukan yang sudah diberikan ke perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Artinya status matrilineal yang disandang oleh orang Minangkabau itu sudah mulai punah. Makanya saya setuju dengan ada sahabat saya menulis tentang satu buku bersama-sama mengubur Minangkabau. Saya setuju dengan itu. Kenapa? Karena secara tidak sadar kita sudah menggali liang lahat untuk Minangkabau dengan kelakuan ataupun dengan karakter-karakter negatif dari mama-mama atau pendahulu kita di masa-masa lampau. Coba lihat aja sekarang, siapa kaum-kaum yang suku-suku yang sekarang masih memanfaatkan tanah wilayah kaumnya untuk kepentingan sosial. Saya ini sudah nyaris tidak ada lagi. Nah, ketika pandemi ini terjadi, maka terjadilah kegambangan secara ekonomi, terjadi kegambangan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok saja, artinya mereka menjerit. Sebetulnya tidak boleh terjadi. Nah, tapi paling tidak saya tetap menguatkan kemarin dalam tulisan saya, bagaimana catatan peristiwa hari ini bisa menjadi catatan penting bagi kita. Kembali suku, kembali berkaum, itu adalah salah satu bentuk yang diwariskan Nabi juga. Hiduplah kalian itu berkaum-kaum dan bersuku-suku. Artinya di situ adalah bagaimana kita saling menguatkan antara satu personal dengan personal yang lain, antara satu individu dan individu yang lain. Sekarang kita tidak bisa lagi melihat bagaimana orang turun secara bersama-sama ke sawah kaum, bagaimana menggarap harta kaum, bagaimana bersama-sama. Kecuali adat istiadat itu tinggal hari ini hanya sepenggal jambal katangah di rupo baliak di rumah dan batinggal. Di luar dari itu nggak ada lagi. Itu sudah punah saya lihat. Nah, lama-kelamaan kondisi seperti ini, belum lagi konflik politik, belum lagi hal-hal lain yang menyebabkan kita akan menjadi orang-orang yang gampang menghadapi kondisi. Ini cukup lama ya, pandemi yang cukup lama. Untung ini tidak dalam kondisi perang, untung ini tidak dalam kondisi konflik politik. Nah, bagaimana kalau konflik politik terjadi, kalau perang terjadi misalnya, sementara kita dengan kondisi kelompok kita lemah, ketahanan kita lemah, ya akan terjadilah kawan makan kawan, akan terjadi individualistis yang semakin tajam. Itu yang kita lihat, analisa sosial seperti itu, Ketua. Nah, untuk hari ini,
yang menggembirakan, masyarakat kita masih punya kelompok-kelompok di luar dalam dan suku. Ada organisasi-organisasi yang masih kita berharap di situ. Ya kalau di Sujun saya apresiasi cukup bagus, masih ada Ansor di situ, masih ada organisasi-organisasi kepemudaan di situ, masih ada kelompok-kelompok masyarakat di situ. Berbeda dengan kampung saya di Bukit Tinggi atau di Agam. Karena memang orang Agam itu, orang Bukit Tinggi itu agak sedikit sulit untuk mengurusnya, karena mereka semuanya ketua di situ, semuanya kapten, jadi susah untuk jadi anak buah di situ. Nah, karena kenapa? Ini curhatan saya tentang orang-orang berbendera merah ini. Saya tidak menemukan kerukunan atau kelompok masyarakat perantau yang berbenderakan misalnya kesatuan perantau masyarakat Agam atau keluarga Luhur Agam. Nggak ada di rantau itu, nggak ada. Kalau misalnya PKTB Ikatan Tanah Keluarga Tanah Datar ada, IKPS itu pesisir selatan itu ada, atau PKDP itu ada semua. Tapi orang agama begini nggak ada, saya belum pernah. Paling pun ada dulu di Pekanbaru 2001 saya pernah menjadi sekretaris di situ, umurnya cuma 1 minggu. Karena dipertanyakan siapa yang jadi ketua, orang Ampe Angke, kenapa orang Ampe Angke, kenapa tidak orang tua, kenapa tidak orang ini, semua punya jadi ketua. Nah di zaman Mahildi di wali kota di Padang pernah dibikin juga oleh Mahildi namanya Kesatuan Perantau Dua Agam. Itu juga bertahan 10 hari, bubar. Nah ini satu kelemahan ciri masyarakat yang menganut paham, karena di Agam itu rata-rata menganut paham Parpati ya. Ini satu kelemahan paham Parpati ya, mereka duduk sama rendah dan berdirinya sama tinggi. Itu kelemahannya di situ. Nah mungkin teman-teman di Sijunjuang bisa menguatkan ketahanan masyarakat itu melalui kelompok-kelompok organisasi ini. Ada KNPI di situ, ada GP Ansor di situ, ada PMII, ada HMI, macam-macam organisasi yang masih aktif di Sijunjuang. Nah, saya pikir ada juga mungkin organisasi, saya tidak tahu apakah aktif atau tidak, Perwana, saya nggak tahu namanya dia apa, di Sijunjuang itu apa, Persatuan Wali Nagari itu, pemerintah Nagari. Itu mungkin bisa jadi salah satu solusi bagaimana saling menguatkan antar nagari, antara satu nagari dengan nagari yang lain. Nah, yang menjadi catatan kita adalah untuk ketahanan kita di masyarakat itu, apakah ketahanan pangan dan lain-lain, kita harus membuat peta-peta di nagari dari beberapa jumlah nagari yang satu desa yang ada di Sijunjuang itu, kita harus memiliki potensi peta masing-masing, sehingga kita bisa mempelajari kekuatan dan kelemahan kita di mana di masing-masing nagari itu, dan kita sama-sama menguatkan ketika kita menemukan posisi sulitnya di nagari A itu di sini, posisi sulit di nagari B di sini, saling menguatkan dengan forum-forum atau dengan organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Sijunjuang. Saya yakin ini bisa difasilitasi oleh bupati atau pemerintah daerah atau tokoh-tokoh masyarakat di Sijunjuang. Karena walaupun saya tidak mengalami secara psikologis kondisi sosio-kultur dan sosio-organisasi masyarakat di Sijunjuang, tapi secara sekilas setelah beberapa kali berkunjung ke Sijunjuang, saya memahami kearifan lokal masyarakat mereka masih lumayan kuat, masih bisa dipertahankan, masih bisa hidup. Nah ini mungkin bisa memicu dan merangsang kembali, mensimulasi ulang bagaimana masyarakat Sijunjuang bisa terkuatkan ketahanan mereka berbasiskan kelompok-kelompok masyarakat, ataupun kalau kelompok suku dan kaum hari ini sudah sedikit melemah. Itu saya mungkin Ketua dari saya, lebih kurang. Saya sudah dengan Allah Mufiq, komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uda dan Rajo yang sangat bernas dan sangat terang benderang menjabarkan bagaimana ketahanan masyarakat di nagari. Nah ini yang saya yang suka dengan Uda ini. Persoalan ketahanan tadi kita berbicara tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang yang lain. Kita terlupakan bahwasanya kekuatan dalam sebuah sosialisasi, sebuah organisasi atau sebuah kemasyarakatan itu adalah adat. Sebab beliau mungkin karena orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-Qadimi Sholeh wal Ahadu bil Jadidil Asla, ini selalu beliau menjadi dasar pemikiran beliau ini. Jadi memang semenjak selama ini kita melihat mungkin dari kondisi-kondisi mungkin di masyarakat kita atau di kaum kita atau di suku kita, menghilangkan lumbungnya itu loh. Tidak ada lumbung sekarang. Karena sawah itu kemana? Gitu. Jadi betul juga kata Uda kita dan Rajo, kebanyakan kita sekarang ini adalah generasi-generasi yang ketakutan kelaparan. Nah alhamdulillah di Kabupaten Sijunjung, mungkin wabil khusus di nagari-nagari yang
Mohon maaf, sawah-sawahnya belum tergadaikan dan lumbung-lumbung tiap sukunya masih terjaga. Walaupun di rumah masih ada dan mungkin di rumah gadang juga ada, masih terjaga. Nah, persoalan kelaparan itu tidak ada mungkin di Kabupaten Sujunjung kalau seandainya adat itu kita jaga. Gitu. Itulah. Siap, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, izin, Bang. Ya, Salam hormat saya kepada senior-senior semua. Sangat luar biasa penjelasan dari abang kita tadi, Tan Rajo Khairul Anwar. Saya mungkin tidak akan menanya kepada beliau. Kalau bisa sih nanti buku mengubur, apa tadi judul bukunya, Bang? Mengubur Minangkabau bersama-sama, Bang ya? Iya. Kalau bisa itu di-share, Bang. Biar nanti bisa jadi pembanding sengketa tidak putus itu, Bang. Kebetulan hari ini saya adalah sebagai salah satu kepala jorong di salah satu nagari. Saya tidak muluk-muluk, Bang. Saya juga tidak tahu istilahnya hari ini. Saya kalau menamakan sebelum pandemi internasional itu ada, kita dicekoki dengan perang ekonomi di antara Amerika Serikat dengan Cina. Nah, itu bicara soal ekonomi, bicara industrialisasi. Pada hari ini pun Cina dan Amerika itu masih berperang tanpa sepengetahuan kita. Ya. Jadi saya menamakannya dari ada pergeseran era saat pandemi itu terjadi. Dulu bisa kita namakan sebagai era industrialisasi. Dan hari ini saya tidak tahu istilahnya, Bang. Salah, tolong diperbaiki. Saya menamakannya istilahnya itu adalah datakrasi. Gitu. Dulu hari ini kita diperdebatkan dengan masalah data demi data. Pertanyaannya, seberapa siap negara kita masalah data ini? Jangankan negara, kita persempit saja seberapa siap kabupaten dan nagari kita dalam pendataan hari ini. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Pengalaman saya di nagari, Kamis kemarin kami selesaikan musyawarah nagari validasi data BLT. Dan ternyata setelah semuanya ditandatangani, nanti malam kami harus sambung lagi gitu. Ternyata apa yang kami sepakati kemarin itu harus dirombak kembali. Kenapa demikian? Karena ada nama dari kepala keluarga yang sudah terdaftar di PKH itu masuk dalam usulan dana desa. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi faktanya seperti itu. Semua nama yang datang perjorong, semua kakak perjorong itu sudah dicek berdasarkan data yang diberikan. Data PKH. Setelah dicek, ternyata itu tidak ada. Dan ternyata setelah diusulkan, setelah diundang fasilitator, saya tidak tahu kenapa pas musnah dulu fasilitator PKH tidak datang, saya tidak tahu. Gitu. Tadi baru kami musyawarah dengan fasilitator PKH, dan ternyata ditemukan beberapa data yang mereka sudah termasuk ke dalam PKH. Ini case sebenarnya yang harus diperbaiki di kemudian hari. Itu bicara soal data. Seterusnya apa yang disampaikan oleh abang kita tadi, Robinov sebagai P3MD, bicara soal DTKS. Nah, siapa yang bertanya ini, Bang? Ini DTKS ini kan sebenarnya dari dulu saya dapatnya di nagari. Data DTKS ini adalah kumpulan, sederhananya adalah kumpulan orang-orang miskin di nagari. Dan proses untuk DTKS ini adalah melalui musyawarah nagari. Pertanyaannya, sudahkah data DTKS ini berjalan sesuai prosedur yang ada? Data DTKS ini ada berdasarkan musyawarah nagari. Itu pertanyaannya. Dan bicara soal pengawasannya, kalau kita pengen ini alurnya jelas, alurnya benar, otomatis harus ada proses pengawasan. Siapa yang harus mengawasi? Nah, saya tidak pengen menyalahkan, tapi dulu saya pernah bertanya kepada beberapa orang pendamping desa. Saya bertanya, Bang, Abang jadi pendamping desa, ngurusin dana desa, atau ngurusin pemerintahan desa, atau ngurusin dana yang ada di nagari? Yeah. Jawabannya adalah, kami mengawasi dana yang ada di nagari. Lah, bukan hanya sebatas dana, semua urusan yang ada di nagari. Otomatis saya berharap nanti mungkin Bang Robi bisa berkomunikasi, berdiskusi dengan abang-abang kita di PD semuanya untuk mengatakan, tolong awasi masalah DTKS ini, Bang. Kenapa? Bagi saya secara tidak langsung, pemerintah itu mengakui kelemahannya. Kenapa? Di Permendes nomor 6 tahun 2020 itu dikatakan, orang yang boleh diberikan bantuan itu adalah orang miskin yang tak terdata. Itu kelemahan yang diakui loh, Bang. Kenapa saya mengatakan kelemahan yang diakui? Secara tidak langsung sebelum kita menghujat pemerintah, mereka sudah mengakui jangan-jangan ada orang miskin yang tidak terdata. Itu kelemahan yang terakui bagi saya. Jadi bagi saya hari ini ada hal yang sangat harus diperbaiki masalah data demi data ini. Kenapa? Tadi Bang Robi juga mengatakan, Bang Tanajo juga mengatakan,
mekanisme penyaluran bantuan untuk yang miskin dengan bantuan yang untuk bencana ini berbeda. Pemahaman seperti itu kan tidak sampai di Nagari, Bang. Siapa yang harus menyampaikan itu selain hari ini garda terdepan informasi di Nagari adalah para pendamping desa. Harapan kami seperti itu sebagai masyarakat desa. Jadi Bang, mungkin banyak PR sebenarnya, tapi saya lebih fokus kepada data demi data. Sampai hari ini dari catatan saya berani mengatakan data yang ada di tangan saya itu, beberapa data yang ada di tangan saya itu tanpa menyalahkan siapapun, itu tidak valid. Terima kasih Bang. Terima kasih Ketua Data. Dan kita diakui oleh pemerintah tadi. Dan Bapak Kadis pun mengakui juga. Baik dari segi negara maupun nagari pun mengakui kelemahan kita adalah kelemahan dengan data. Dan data selalu menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah mungkin dalam kondisi ini, mungkin Bang Robi atau Uda Rajo, Tan Rajo bisa menjawab langsung atau memberikan masukan juga terhadap Pak Jorong kita ini. Selaku beliau garda terdepan juga di akar rumput di Nagari Komanis. Udah Tan Rajo hadir di doa si Junjung. Ini siang ini biasanya malam ini Rajo telah banyak lebar agak menyinggung dengan kondisi sosial di Minangkabau. Ini sebetulnya seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa kita itu sebetulnya kalau kita berbicara regulasi per regulasi, rentetan per rentetan regulasi yang harus kita jalani atau yang harus kita pelajari dan kita terapkan di Nagari, sebetulnya itu sudah tidak perlu dibahas lagi sebetulnya, karena tanggapan kita terhadap persoalan ini ya dari awal pas maklumat dari Kapolri itu ada, kita musyawarah Nagari tentang penetapan KLB, itu yang tertera di dalam Permendes tentang musyawarah Nagari. Nah itu tapi saat ini bukan persoalan terlambatnya seperti yang dikatakan data Rajo tadi, tetapi bagaimana kita menvalidkan data ini bahwa ini harus yang mendapat bantuan ini harus orang-orang yang benar tepat sasaran menurut aturannya, seperti itu. Berbicara tentang tahanan itu memang sangat perlu diperhatikan tentang ketahanan sosial kita yang kita perjuangkan alam Minangkabau ini. Nah ini tadi sudah kita singgung tentang, tapi telah dijabarkan oleh Uda Tarajo kita tentang bagaimana Minangkabau dalam mempertahankannya, baik secara bersuku-suku. Tetapi ini bukan tidak ada di Nagari. Kita temukan di beberapa Nagari masih ada lumbung-lumbung Nagari yang ada di rumah masing-masing. Walaupun di Rumah Gadang itu sudah mulai tidak nampak, tetapi ada di Kabupaten Sujung ini apresiasi juga untuk Kabupaten Sujung. Kita temukan dari beberapa perjalanan kita di Sumatera Barat, ini Gus Lur, ya. Ada di satu Nagari, kita sebut saja lah Nagari Pematang Panjang, itu bisa kita lihat di rumah-rumah itu ada balio namanya. Isi balio itu adalah padi untuk seperti apalah untuk penyimpanan padi untuk setahun atau 5 tahun ke depan. Nah itu masih ada, tapi tidak banyak dari yang kita temukan seperti itu. Mungkin Data Rajo sudah tahu juga itu, karena beliau kan seorang peneliti yang sangat dekat sekali dengan ruh-ruh Keminangkabauan. Nah itu. Tapi persoalan sekarang ini yang perlu kita perhatikan selain ketahanan sosial yang dibicarakan, yang kita bicarakan bersama ini, tapi ketahanan data ini membuat galau memang betul apa yang dikatakan oleh Ketua Odi tadi itu. Nah ini menjadi introspeksi diri bahwa hari ini bukan saja kita membicarakan persoalan ketahanan ekonomi, tapi kita harus masuk kepada persoalan ketahanan sosial. Bukan saja ketahanan sosial, tetapi nyawa daripada seluruh ketahanan itu adalah data. Maka ini yang harus kita pikirkan secara bersama. Cukup hari ini kita yang menjadi persoalan tentang data ini, tetapi kalau ke depannya kalau terjadi juga seperti ini, kita memang siap untuk data. Salah satu keterlambatan itu hari ini adalah persoalan data sebetulnya. Bisa kita lihat ke negara-negara itu, tapi kita hari ini tidak berbicara persoalan siapa yang salah, dan ini harus kita perbaiki secara bersama-sama. Nah ini harus kita gotong royongkan, karena hari ini kita berbicara ketahanan nagari loh, seperti itu. Mungkin itu mungkin dari yang berkaitan dengan
tentang apa namanya Kementerian Desa bisa dijawab oleh sama kita ini dalam kondisi feedback diskusi hari ini gitu kan, dan rangkuman itu sudah dirangkum oleh udah kita Tan Rajo, dan jelas kita meninggalkan yang satu namanya adat. Kalau saya jelas nih, meninggalkan itu ala qadimi soleh wa ahdu bil jadidil asla fa summa asla ila asla ya, anda diwakili oleh sahabat Febrialdi, dan sekaligus feedbacknya yang disampaikan oleh Udatan Rajo bahwasanya ketahanan masyarakat nagari atau ketahanan masyarakat yang ada di Kabupaten Trimiong itu harusnya lebih diutamakan kepada namanya ketahanan data, pertahanan data dan ketahanan masyarakat itu sendiri. Itu saja dari saya tutup, saya yang membuka dan saya pula yang menutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi yang PW Ansor Sumbar wakat tadi, PW